Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz-Ustazah semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Ana akan memberikan sedikit inspirasi pagi untuk kita semua tentang bagaimana petunjuk Islami dalam mengendalikan amarah. Kita ketahui bahwasannya sifat manusia salah satunya ialah memiliki rasa amarah. Nah, ada beberapa petunjuk Islam yang bisa kita lakukan dalam mengendalikan amarah. Yang pertama, mohonlah perlindungan Allah. Jika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, niscaya apa yang ditemuinya kemarahan itu akan hilang darinya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW juga bersabda, jika seorang marah kemudian dia mengucapkan aku berlindung kepada Allah, maka kemarahannya akan mereda. Al-Hadis. Cara kedua atau petunjuk kedua ialah diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yang ketiga, tenangkan diri. Diriwayatkan Abu Dzar pernah mengisi bak airnya. Kemudian sekelompok orang datang sembari berkata, siapakah di antara kalian yang berani mendatangi Abu Dzar lalu menghitung rambut kepalanya? Seorang lelaki berkata, aku. Dia pun memecahkan bak air Abu Dzar. Apa maksud dari hadis ini? Abu Dzar mengira bahwa orang itu akan membantunya memberi minum unta miliknya dengan menggunakan air bak itu. Tetapi ternyata orang itu berbuat jahat dengan memecahkan bak air tersebut. Saat itu kondisi Abu Dzar sedang berdiri, maka dia pun langsung duduk, kemudian berbaring. Ketika ditanya, mengapa kamu duduk lalu berbaring? Abu Dzar menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, sedangkan pada saat itu dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika amarah itu telah pergi darinya, maka hal itu sudah cukup baginya. Tetapi jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Petunjuk yang keempat yaitu menjaga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi, nasihatilah aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, janganlah kamu mudah marah. Orang itu mengulangi lagi permintaannya hingga berkali-kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, janganlah kamu mudah marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang itu berkata, setelah Rasulullah mengatakan hal tersebut, aku sempat berpikir bahwa marah dapat mendatangkan setumpuk keburukan. Anas radhiyallahu meriwayatkan, aku pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia mengenakan pakaian kasar dari Najran. Seorang badui mengetahui hal itu, kemudian dia pun menarik pakaian Nabi dengan keras. Aku lihat bekas tarikan tersebut di bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu berkata, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu itu. Nabi pun menoleh ke arah badui itu, lalu tersenyum.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian kepada orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, petunjuk Islam dalam mengendalikan amarah yaitu meraih derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Ahmad. Petunjuk yang keenam, mengendalikan amarah adalah tanda orang takwa. Orang takwa adalah mereka yang telah dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Surga seluas langit dan bumi pun telah dipersiapkan untuk mereka. Sifat mereka adalah seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134, yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Kebaikan akhlak serta keindahan sifat dan perbuatan mereka juga telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akhlak mereka adalah mereka akan memaafkan kesalahan orang yang membuat marah. Yang ketujuh adalah memperhatikan orang yang mengingatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu menceritakan, ada seorang lelaki meminta izin untuk bertemu dengan Umar radhiyallahu. Umar pun mengizinkannya. Orang itu berkata kepada Umar, "Wahai putra Qutbah, demi Allah kamu tidak memberikan pemberian yang banyak kepada kami dan tidak memutuskan perkara kami dengan adil." Seketika itu Umar pun marah hingga dia ingin membunuh orang itu. Tiba-tiba Al-Hurr bin Qais, salah seorang teman dekat Umar, berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya orang ini termasuk orang-orang yang bodoh." Demi Allah, Umar sama sekali tidak mengabaikan ayat tersebut. Umar adalah orang yang benar-benar paham tentang kitabullah. Yang ke-8, kenali sisi negatif amarah. Wa'il bercerita kepada Alqamah, "Aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba seorang lelaki yang menarik laki-laki lain datang dengan seutas tali yang dijalin. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara laki-lakiku.' Rasulullah SAW pun bersabda, 'Apakah kamu benar-benar telah membunuhnya?' Laki-laki yang ditarik itu menjawab, 'Benar, aku telah membunuhnya.' Rasulullah SAW bersabda lagi, 'Bagaimana kamu bisa membunuhnya?' Laki-laki itu menjawab, 'Awalnya aku dan dia menggoyang-goyangkan sebatang pohon agar dedaunannya berjatuhan untuk makanan binatang gembalaan kami. Tiba-tiba dia mencaciku hingga membuatku marah. Maka aku pun memukulnya dengan sebuah kapak tepat pada bagian samping kepalanya hingga aku membunuhnya." Hadis yang diriwayatkan Muslim. Nah, begitu banyak. Ada sisi negatif ketika kita marah. Yang ke-9, lihatlah ketika Anda sedang marah. Jika seorang pemarah melihat wajahnya sendiri melalui sebuah cermin ketika dia sedang marah, niscaya dia akan membenci raut mukanya sendiri. Lihatlah warna kulitnya yang kemerahan, bak udang rebus, tubuhnya yang gemetar, raut mukanya yang cemberut, kedua matanya yang melotot dan tubuhnya yang gelisah. Sungguh mirip orang gila. Dijelaskan dalam buku ini. Yang ke-10, berdoa. Termasuk perkara yang dapat menyelamatkan seseorang, bersikap adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah.
Dalam sebuah doa yang artinya, "Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu tentang hal-hal yang gaib dan dengan kekuasaan-Mu atas semua makhluk, hidupkanlah aku jika kehidupan itu adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon perasaan takut kepadamu, baik ketika aku sedang sendiri maupun ketika aku berada dalam keramaian. Aku memohon kepadamu sikap sederhana, baik ketika aku miskin maupun kaya. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tiada pernah habis dan permata hati yang tiada pernah terputus. Aku memohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk dapat berjumpa denganmu dalam keadaan tidak sengsara dan tidak terkena fitnah. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami para pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk darimu. Amarah dapat mengetahui aktivitas pendidikan seseorang pendidik. Bukan berarti seorang pendidik tidak boleh marah, melainkan kita dituntut untuk menerapkan sikap terbaik dalam menumpahkan kemarahan kita dengan cara yang tepat, membangun dan mendidik anak, bukan malah menghancurkan diri mereka. Beberapa amarah yang negatif. 1. Perasaan selalu ingin benar. 2. Keinginan unjuk kekuatan. 3. Kritik destruktif. 4. Negative thinking. 5. Selalu ingin mengkritik. 6. Mendramatisir masalah. 7. Lebih suka menginterogasi daripada meminta klarifikasi. 8. Permisif. 9. Instruktif. 10 cemburu. 11 suka menuduh. 12 suka menghujat. Dan 13 gemar menduga pikiran orang lain. Nah, semoga beberapa petunjuk Islam dalam mengendalikan amarah ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam mengendalikan amarah kita ketika posisi kita sebagai seorang pendidik, mengendalikan amarah kita kepada anak didik kita, dan kepada mengendalikan amarah kita kepada teman-teman kita, baik teman-teman di lingkungan rumah maupun teman-teman di tempat kerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesabaran dan keluasan hati untuk kita semua. Demikianlah inspirasi pagi pagi ini semoga bermanfaat. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.